Halo, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas mengenai wawasan pendidikan dengan judul mengidentifikasi isu-isu pendidikan terkini yang esensial yang disusun oleh Heavenly, Melimia, Nopri, dan juga Rahma. Oke, let's get started. Mengidentifikasi isu-isu pendidikan terkini yang esensial. Esensi pendidikan abad ke-21. Abad ke-21 juga dikenal sebagai era pengetahuan atau knowledge age, di mana semua usaha pemenuhan kebutuhan dalam berbagai konteks lebih mengedepankan elemen pengetahuan. Pendidikan abad ke-21 adalah tentang menghadapi perubahan zaman dengan mengintegrasikan ke teknologi, meningkatkan keterampilan siswa, dan memprioritaskan pengetahuan dalam berbagai aspek kehidupan. Era yang menuntut adaptasi dan inovasi dalam sistem pendidikan. Paradigma pendidikan abad 21. Paradigma pendidikan abad ke-21 menekankan pada kapasitas siswa untuk menggali informasi dari berbagai sumber, merumuskan tantangan, menerapkan pemikiran analitis, serta berpartisipasi dan bekerja sama dalam mengatasi permasalahan. Kita juga belajar mengenai framework pembelajaran abad ke-21. Kemudian, pendidikan di era digital. Transformasi digital dalam konteks pendidikan lebih menjadi peluang sekaligus tantangan, tergantung bagaimana institusi menyikapi perubahan tersebut. Kemudian sebagai contoh, pembelajaran online merupakan proses sosial baru yang akan menggantikan pembelajaran tatap muka di saat pandemi tahun kemarin COVID-19. Nah, transisi ke pembelajaran digital ini membutuhkan banyak persiapan, karena itu menimbulkan tantangan unik bagi pendidik dan juga siswanya. Tantangan digitalisasi pendidikan ini ada jaringan internet, paket data, sarana dan prasarana, kemudian ada perubahan pola belajar dari offline menjadi online. Pembelajaran digital memberikan peluang besar terhadap keberhasilan dalam pendidikan karakter. Terdapat beberapa peluang nih dalam pembelajaran digital dibanding pembelajaran tradisional. Yang pertama, mengurangi banyak kendala geografis yang luas. Yang kedua, keberadaan teknologi layar sentuh memungkinkan anak-anak untuk terlibat dalam pembelajaran. Kemudian memungkinkan si guru untuk lebih menjangkau siswa yang jauh dari rata-rata dalam kelas mereka. Kemudian pendidikan multikultural di era digital. Dengan perubahan yang terjadi saat ini, bukan tidak mungkin tidak adanya suatu konflik, perselisihan, dan juga pertikaian. Nah, kemudian kita mengenai multikultural perselisihan, karena tidak adanya menghargai dan menghormati akan perbedaan, terutama di media sosial yang saat ini populer di Indonesia. Kekurangan pemahaman mengenai pendidikan multikultural ini juga berdampak terhadap lunturnya identitas nasional bangsa Indonesia. Nilai-nilai luntur bangsa Indonesia mulai ditinggalkan oleh generasi muda saat ini. Transformasi pendidikan induktif di era digital adalah peluang yang sangat penting untuk memperluas akses, meningkatkan kualitas, dan menciptakan kesetaraan dalam sistem pendidikan global. Pasca pandemi, pendidikan harus mampu memfasilitasi bagaimana belajar dengan tetap mengedepankan pendidikan soft skill dan juga hard skill dalam mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotorik meskipun dengan pembelajaran berbasis digital. Kemudian kita masuk ke komersialisasi pendidikan. Education not for sale. Komersialisasi pendidikan mempunyai makna dalam memperdagangkan pendidikan menurut kamus atau komersial. Menurut kamus, kata komersial atau commercialize berarti memperdagangkan. Komersialisasi pendidikan dianggap sebagai misi lembaga pendidikan modern mengabdi kepada kepentingan pemilik modal, bukan sebagai sarana pembebasan bagi kaum tertindas.
Jadi, komersialisasi pendidikan ini merupakan suatu keadaan atau situasi di dunia pendidikan yang lebih mengutamakan paradigma pendidikan dan hal ekonomis atau keuntungan, sehingga penurunan keberhasilan pendidikan dalam proses humanisasi itu tidak tercapai. Oke, jadi itu pengertian dari komersialisasi. Selanjutnya, beberapa alasan penyebab terjadinya komersialisasi di pendidikan. 1. Adanya swastanisasi pendidikan atau pendidikan swasta atau lembaga-lembaga swasta. Yang kedua, pemerintah kurang atau tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai sektor pendidikan. Yang ketiga, pemerintah kurang atau tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai sektor pendidikan. Yang keempat, lembaga pendidikan kurang memiliki kreativitas dan inovasi dalam melakukan fundraising, sehingga hanya mengandalkan siswa dan orang tua sebagai target pertama dalam memperoleh dana. Nah, dampak positif apa saja sih yang didapatkan dari komersialisasi pendidikan ini? Oke, yang pertama, beban pemerintah dalam membiayai pendidikan semakin berkurang. Kemudian, memberi peluang lebih besar kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam mencerdaskan bangsa. Ketiga, memberi peluang lebih besar kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam mencerdaskan bangsa. Yang keempat, gaji para pendidik, baik itu guru maupun dosen, bisa semakin meningkat. Dampak negatif dari komersialisasi pendidikan. Yang pertama, pendidikan menjadi mahal. Akibatnya dapat meningkatkan angka putus sekolah pada masyarakat kurang mampu yang akhirnya berdampak pada peningkatan pengangguran, anak jalanan, pekerja anak, dan juga kriminalitas. Yang kedua, gap dalam kualitas pendidikan. Meningkatkan perbedaan nih antara si kaya dan si miskin. Pendidikan yang kualitasnya bagus dan tidak bagus akan sangat terlihat. Ketiga, diskriminasi kesempatan dalam memperoleh pendidikan. Jadi orang yang punya banyak uang semakin memiliki kesempatan yang bagus untuk mendapatkan sekolah atau pendidikan yang layak. Kemudian juga sebaliknya. Orang yang tidak punya uang maka akan mendapatkan fasilitas dan sekolah yang biasa-biasa saja dengan fasilitas yang seadanya. Yang keempat, adanya stigmatisasi, adanya segregasi kelas antara kaya dan miskin. Kelima, perubahan misi pendidikan komersialisasi dapat menggeser budaya akademik menjadi budaya ekonomi sehingga mengubah tujuan pendidikan, yaitu yang tadinya untuk mencerdaskan masyarakat menjadi mendapatkan uang. Yang keenam, memacu komersialisasi dan gaya hidup besar pasak daripada tiang. Banyak peserta didik dari kalangan kelas sosial tinggi yang membawa barang mewah seperti ke sekolah, ke mobil, kemudian barangnya branded semua. Jadi akan menimbulkan juga nih perbedaan gaya hidup antar siswa. Yang ketujuh, memperburuk kualitas sumber daya manusia atau SDM dan kepemimpinan di masa depan yang dihasilkan dari proses pendidikan. Yang kedelapan, rantai kemiskinan semakin mustahil untuk diputuskan oleh pendidikan karena tadi biaya pendidikan mahal. Pendidikan multikultural dan inklusif. Pendidikan multikultural ini merupakan gejala baru dalam perjalanan umat Indonesia mendambakan kesamaan hak, termasuk mendapatkan pendidikan yang sama untuk semua orang, atau education for all. Adanya kesetaraan dalam memperoleh pendidikan di setiap individu.
Tahun bersama keluarganya yang dianggap sebagai kemunculan lembaga sekolah yang berdasarkan pendidikan multikultural yang dihadirkan oleh para peneliti dan aktivis pendidikan progresif. James Bank adalah seorang pionir dalam pendidikan multikultural. Dia yang membumikan konsep pendidikan multikultural menjadi ide persamaan pendidikan. Kemudian pada pertengahan dan akhir 1980 muncul kelompok sarjana, di antaranya Kurt Grant, Kirsten Slater, Geneva G, dan Sonia Nito yang memberikan wawasan lebih luas soal pendidikan multikultural. Ide pendidikan multikulturalisme akhirnya menjadi komitmen global sebagaimana direkomendasikan oleh UNESCO pada bulan Oktober 1994 di Jenewa. Rekomendasi itu diantaranya membuat 4 pesan. Pertama, pendidikan hendaknya mengembangkan kemampuan untuk mengakui dan menerima nilai-nilai yang ada dalam kebinekaan pribadi, jenis kelamin, masyarakat, dan budaya, serta mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi, berbagi, dan kerjasama. Manfaat belajar multikultural pendidikan multikultural sudah merupakan kebutuhan masyarakat modern karena ia dapat merupakan alat untuk membina dunia yang aman dan sejahtera, di mana suku bangsa dalam suatu negara atau bangsa-bangsa di dunia dapat duduk bersama, saling menghargai dan saling membantu. Pendidikan multikultural ini sangat penting. Multikultural mengutip dari Aesop Tatmaja di bukunya A Teacher with Linking Context, Process and Content karya Hilda Hernandez, bahwa multikulturalisme adalah bertujuan untuk kerjasama, kesederajatan, dan mengapresiasi dalam dunia yang kian kompleks dan tidak monokultural lagi. Berusaha untuk mengajak manusia untuk menerima perbedaan yang ada pada sesama manusia sebagai hal-hal yang sama. Pada konteks ini dapat dikatakan tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah untuk menanamkan sikap empati, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda. Lebih jauh lagi, penganut agama dan budaya yang berbeda dapat belajar untuk melawan atau setidaknya tidak setuju dengan ketoleranan seperti inkuisisi atas sah tidaknya teologi dan ideologi, perang agama, diskriminasi, dan hegemoni budaya di tengah kultur monolitik dan uniformitas global. Jadi, pendidikan multikulturalisasi ini merupakan pendidikan yang bagaimana seorang dapat menerima dan menghargai suatu kebudayaan, baik itu kebudayaan sendiri maupun kebudayaan orang lain. Istilah pendidikan multikultural ini adalah suatu usaha sistematik dan berjenjang dan suatu cara untuk mengajarkan keragaman. Nah, selanjutnya pendidikan multikulturalisme ini sangat bermanfaat untuk membangun kohesi fasilitas, solidaritas, intimitas, dan keagamaan. Konsep pendidikan multikulturasi dalam perjalanannya menyebar luas di kawasan luar Amerika Serikat, khususnya di negara-negara yang memiliki keberagaman etnis, ras, agama, dan juga budaya, seperti halnya di Indonesia. Nah, tema umum yang dibahas meliputi pemahaman budaya, penghargaan kebudayaan dari kelompok yang beragam, dan persiapan untuk hidup dalam masyarakat yang pluralistik. Dalam implementasinya, paradigma pendidikan multikultural dituntut untuk berpegang pada prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, pendidikan multikultural harus menawarkan keberagaman kurikulum yang merepresentasikan pandangan dan perspektif banyak orang. Kedua, pendidikan multikultural harus didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada penafsiran tunggal terhadap kebenaran sejarah. Yang ketiga, kurikulum dicapai sesuai dengan penempatan analisis komparatif dengan sudut pandangan kebudayaan yang berbeda-beda. Keempat, pendidikan multikultural harus mendukung prinsip-prinsip pokok dalam memberantas pandangan klise tentang ras, budaya, dan agama. Yang kelima, pendidikan multikultural mencerminkan keseimbangan antara pemahaman bersamaan dan perbedaan budaya.
mendorong individu untuk mempertahankan dan memperluas wawasan budaya dan kebudayaan mereka sendiri. Strategi yang perlu digunakan dalam bervariasi dan bermacam-macam seperti diskusi, simulasi, bermain peran, observasi, studi kasus, problem solving, dan lain-lain. Dalam konteks pendidikan multikultural, ada beberapa strategi yang ditawarkan oleh para ahli, antara lain oleh PH Morella yang mengemukakan beberapa strategi berikut. Yang pertama, belajar bagaimana dan di mana menentukan tujuan informasi yang akurat tentang kelompok-kelompok kultur yang beragam. B. Mengidentifikasi aspek-aspek positif individu atau kelompok etnik yang berbeda. C. Belajar toleran untuk keberagaman melalui eksperimentasi di dalam sekolah dan kelas dengan praktek-praktek dan kebiasaan yang berlainan. D. Mengembangkan perilaku-perilaku yang empatis melalui bermain peran atau role-playing dan simulasi. E. Menerapkan penggunaan perspective glasses. Kemudian lanjut, menerapkan penggunaan perspective glasses, yakni melihat suatu event babakan sejarah atau isu-isu melalui perspektif kelompok budaya atau lainnya. F. Mengembangkan rasa penghargaan diri seluruh peserta didik. G. Mengidentifikasi dan analisis stereotip budaya. Dan H atau H. Mengidentifikasi semua kasus diskriminasi. Selanjutnya, pengertian pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif ialah program pendidikan yang mengakomodasi seluruh siswa dalam kelas yang sama sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, termasuk di dalam siswa yang berkelainan. Pendidikan inklusif tidak hanya memikirkan anak kelainan, tapi membicarakan semua siswa yang belajar di mana mereka masing-masing punya kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Indonesia menuju pendidikan inklusif secara formal dideklarasikan pada tanggal 11 Agustus 2004 di Bandung, dengan harapan dapat menggalang sekolah reguler untuk mempersiapkan pendidikan bagi semua anak tanpa terkecuali. Sebuah fakta di negara ini bahwa perbedaan seringkali menjadi hal yang dipertentangkan. Kemudian beberapa ahli mengungkapkan mengenai pengertian dari pendidikan inklusif itu sebagai berikut. Yang pertama adalah Steinbeck dan Stelbeck 1990. Sekolah yang inklusif adalah sekolah yang menampung semua siswa di kelas yang sama. Menurut Stopp dan Peck 1995 mengungkapkan bahwa pendidikan inklusif adalah penempatan anak berkebutuhan khusus atau ABK tingkat ringan sedang berat secara penuh di kelas yang reguler. Kemudian sekolah inklusif ini adalah sekolah biasa atau reguler yang mengakomodasikan semua peserta didik, baik anak normal maupun anak kebutuhan khusus, yaitu anak yang menyandang kelainan fisik, intelektual, sosial, emosi, mental, cerdas, berbakat istimewa, suku terasing, korban bencana alam, bencana sosial atau miskin, punya perbedaan warna kulit, gender, suku bangsa, ras, bahasa, budaya, agama, tempat tinggal, kelompok politik, anak kembar, yatim piatu, anak-anak terlantar, dan lain-lainnya terlibat dalam pengadilan remaja, anak terkena dampak konflik, atau anak terkena HIV/AIDS, atau anak nomaden dan lainnya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya masing-masing. Nah, karakter sekolah inklusif ini menurut SPEK 2009 menyatakan bahwa berdasarkan penelitian, sekolah inklusif yang efektif memiliki karakteristik 4. Yang pertama, lingkungan yang suportif, hubungan yang positif, perasaan mampu, kemudian kesempatan untuk berpartisipasi. Thank you guys for watching my video. See you next. Bye-bye.